Di sini sekelas Ioniq 5 itu ya dipakai buat taksi juga. Hai semuanya, kembali lagi di Autonet Max, dan kali ini seperti biasa kita akan mengajak kalian untuk berkeliling melihat hal-hal menarik seputar dunia otomotif di negara yang sedang kita kunjungi. Dan kebetulan kita sedang berada di Korea Selatan, tepatnya di ibu kota Seoul. Hal-hal menarik apa aja yang akan kita temui di sini? Ikutin terus videonya. Pertama kita mulai dari lobi hotel tempat kita nginep dulu ya. Nah ini karena hotel emang cukup mewah, bintang 5, jadi ya mobil-mobilnya ya kayak di Jakarta aja sih ya. Ada Porsche Panamera, terus ada S-Class, Range Rover. Nah yang nggak biasa ini ada Kia K9. Ini full size sedan dari Kia ya. Dan ini ada Genesis G80 juga, G80. Tapi ini yang versi bensin ya. Kenapa? Karena kalau di Korea Selatan itu plat nomor yang mobil elektrik warnanya biru, bukan putih kayak gini. Full biru, nggak cuma garis biru doang ya. Nah, jadi ini nggak cuma elektrik. Terus di sebelahnya lagi ada E220 diesel. Dan ini velgnya yang AMG ya, keren juga. Ada Tesla Model X, cukup banyak Tesla di Korea Selatan walaupun nggak sebanyak yang ada di Cina ya, seperti yang Satria Katana temui waktu dia mengunjungi Shanghai serta Wuhu. Nah, di sebelahnya ini kalau kalian familiar, mungkin kalian akan mengira ini adalah Renault, tapi di Korea Selatan ini Renault itu diakuisisi oleh Samsung, jadi menciptakan Renault Korea Motors. Nah, makanya lambangnya itu beda, bukan Renault tapi bulat kayak begini. Dan kalau kalian mengira ini Captur, ya emang bener sih Captur, tapi namanya bukan Captur ya. Ini namanya adalah QM3 kalau nggak salah. Oh ya bener, tuh namanya QM3. Jadi di sini banyak emang mobil Renault, tapi di bawah Renault Korea Motors. Makanya logonya bulat kayak gini ya, kayak logo Samsung, tapi cuma outline doang. Nah, di sebelahnya ada Porsche Cayenne. Ngeliat dari dimensinya ya, gede banget Porsche Cayenne. Oh. Nah, yang unik juga di sini adalah mereka tuh kalau pakai roof box, nggak pakai roof rail ataupun roof bar gitu ya, crossbar. Dia tuh langsung ditempel ke bodi, jadi nggak gampang nyiul jadinya ya, nggak gampang kesiul, nggak ada bunyi siul-siulan gitu di atap. Keren loh, bisa nih diterapin. Nah, di belakang Panamera tadi ada VW, dan VW di sini tuh lumayan populer ya, sama seperti Mercedes juga BMW. Tuh. Jadi di sini lebih sering nemuin mobil Eropa dibandingkan dengan mobil Jepang. Ya, kenapa begitu? Mungkin kalian tahu lah ya sejarahnya. Kalau kalian tahu sejarahnya, komentar aja di bawah. Masih di depan hotel ada Genesis GV. Kalau kita ngelihat body style sih ini GV80 ya. Oh bener, GV80 yang wheel drive. Nah, di sini di Korea Selatan itu Genesis terkenal banget karena emang ini adalah brand luxury-nya dari Hyundai. Dan di Korea Selatan ini tuh Genesis punya galerinya di Suji, yang dimana itu galerinya keren banget. Nanti stock shoot-nya akan kita liatin di sini betapa keren galerinya. Tuh kan, mobil Eropa lagi. Nah, ini juga ada Genesis G90, full size sedan dari Genesis yang menggantikan Hyundai Equus. Dan velgnya cakep ya,
klasik-klasik gitu. Ala-ala Maybach. Tuh. Nah, ini Rhino Korea Motors lagi, SM7. Oke, sekarang kita nyebrang. Tuh. Di sini ada pool taksi ya. Di seberang jalan. Fakta menariknya soal Korea Selatan, di sini tuh nggak ada taksi-taksi dengan bodi yang sebesar kayak Vios atau Toyota Limo ya, yang kecil-kecil lah. Tapi kebanyakan tuh yang kayak Grand Carnival gini, terus yang sedan-sedan gede, full size sedan, medium sedan, bahkan minimal taksinya itu sekelas Avante. Avante itu segmennya segmen Civic, Honda Civic sama Corolla Altis. Itu minimal taksi di sini. Karena orang-orang Korea Selatan itu lebih suka naik mobil-mobil yang gede. Ya, biasa ya. Seperti kebanyakan stigma orang Asia. Mobil itu menunjukkan status sosial di Korea Selatan. Makanya mereka agak gengsi kalau misalkan pakai Casper atau Kia Ray. Nah, di atas taksi kayak Sonata atau Avante, ada juga taksi sebesar Grand Carnival ini. Dan ini taksinya lumayan enak. Tuh. Ini long wheelbase mobil. Cakep loh. 7 series. Full size sedan semua di sini. Dan di situ ada bis. Ini bis dari Hyundai loh. Buatan Hyundai juga bisnya. Karya dari Hyundai komersial. Nah, bis ini namanya Hyundai Universe. Nah, kebetulan itu tipe yang prime buat bus publik ya. Nah, kebetulan kita juga berkeliling di Korea Selatan ini menggunakan Hyundai Universe juga. Oke, sekarang kita nyebrang ya. Dan kondisinya emang kita selama di sini tuh mendung terus, nggak pernah ngeliat matahari sama sekali, jujur, beneran. Karena cuacanya tuh kayak apa ya? Orang-orang bilang London weather, mendung terus. Ini aja gerimis nih. Sekarang kita nyebrang ke jembatan penyeberangan sambil ngeliat. Ini suasana jalanan ibu kota Seoul ya. Dan kita ini di kawasan Gangnam. Oh, ya lancar-lancar aja sih. Tapi kalau rush hour, macetnya sama aja kayak di Jakarta. Serius, keurainya pun nggak cepet-cepet banget. Tuh ya. Karena ini hari Sabtu, jadi nggak terlalu macet, nggak terlalu padat. Oke, sekarang kita lanjut nyebrang lagi. Tuh, kayak AMG GT aja nih. Tuh. Banyak sebenarnya mobil sport yang bisa kita temuin di Korea Selatan. Banyak banget. Kayak tadi di lobi ada Ferrari 458. Nah ya. Motor di sini jarang banget. Oh. Bener-bener jarang. Dan kelakuannya sama aja sih kayak di Indonesia. Kalau di lampu merah tuh ngelewatin zebra cross juga, tapi nggak sebanyak di Indonesia karena populasi motor juga nggak sebanyak itu di Korea Selatan. Nah, sekarang kita udah nyebrang ya. Oke. Nah, yang unik di sini double cab banyak di Korea Selatan. Mungkin nggak sebanyak di Thailand ya, tapi double cab itu kebanyakan udah pakai aksesoris yang di atas bak kayak gini nih, yang jadi baknya udah ketutup jadi kayak kabin. Nah tuh lihat ya, roof boxnya tuh langsung ditempel ke bodi tuh. Tuh, jadi keren sebenernya, kayak terintegrasi dengan bodi dengan baik. Nah ini nih, ini adalah Sangyong Tivoli.
mobil soccer mom. Mobil paling populer di kalangan mama. Kan bener kan? Ada lagi. Nah, jadi si Sangyong Tivoli ini itu tuh cukup populer di kalangan mama karena dari datanya aja brand paling laku ya di Korea Selatan itu kebanyakan brand-brand asli Korea Selatan. Kayak Kia, Hyundai, terus Sangyong juga. Dan kebetulan Sangyong Tivoli itu salah satu crossover yang populer. Oke. Nah, ini ada Kia Sorento. Nissan. Jarang-jarang lihat mobil Jepang di Korea Selatan. Dan ini adalah Nissan Altima. Oke, ini Hyundai Sonata. Dan ada ini brand Sangyong juga, cuma keren juga nih. Sangyong Chairman. Tuh, desainnya klasik banget ya. Ya emang mobil klasik sih. Tapi ini full size sedan yang keren, culture. Tuh. Sini ada Toyota Prius. Prius tetap agak banyak, tapi tetap sedikit kelihatannya. Nah, ini adalah Hyundai Grandeur. Oh, cakep ya. Desain mobil depannya. Nah, ini Mercedes lagi, BMW. Tuh, mobil-mobil Jerman malah lebih banyak dibandingkan dengan mobil Jepang di sini. Ini Genesis. Dan RKM lagi, Renault Korea Motors. Ini kayaknya gedung perkantoran. Nggak tahu ya ini. Nah, ini ada Kia Sorento. Ada Land Rover Discovery, sama ada Honda Pilot loh di sini. Nemu aja. Tuh. Mobil Jepang tuh nggak kayak realita di parkiran sini ya. Sebenarnya realitanya ya di jalanan Korea Selatan tuh dikit banget, jarang banget nemu mobil Jepang. Kebanyakan tuh didominasi sama ini Hyundai Grandeur, terus ada Kia lagi, tuh Toyota lagi. Tuh ada Koleos, tapi logonya bukan Rino ya, RKM lagi, Rino Korea Motors. Sekarang kita nyebrang. Tuh kan, Tivoli lagi. Tuh. Tivoli tuh emang populer ya. Nah kan banyak kan yang pakai roof box, langsung nempel bodi, langsung nempel atap. Oke, sekarang kita lagi di pinggir jalannya ya. Nah, oh ada Toyota Sienna. Ini tuh lucunya juga ya di Korea Selatan tuh. Kalau ada yang nyewa kayak skuter gini, terus sepeda listrik, itu tuh ditaruh di pinggir jalan aja, nggak bakal ada yang ngambil. Tuh, nggak digembok, nggak dikunci atau apapun, ya udah didiemin aja, taruh pinggir jalan. Terus hal yang sama yang ditemuin di Indonesia sama Korea cukup similar ya, motor diparkir di trotoar. Sebenarnya nggak boleh juga motor diparkir di trotoar, cuma tahu ya, kayaknya orang-orang pada jalan-jalan juga. Ada Staria, emang bagusnya ya, penduduk Korea Selatan tuh emang lebih seneng mobil-mobil rakitan mereka sendiri, karena alasannya paling utama ya murah dan spare partnya gampang. Karena asli diproduk di negaranya sendiri kan. Jadi emang yang paling mendominasi di jalanan Korea Selatan ini ya lagi-lagi Kia, Hyundai, Sangyong. Nah ini ada Kia E-Ray.
Jadi ini mobil kecilnya Kia ya. Terus tuh. Di sini sekelas Ioniq 5, terus Kia EV6 itu ya dipakai buat taksi juga. Sebenarnya kalau dipakai buat taksi kan berarti terbukti ya mobilnya tangguh gitu. Taksi kan mobil capek. Kalau misalkan ada perusahaan yang ngambil itu buat armada, berarti ya emang mobilnya tangguh. Mungkin kalau kalian punya pendapat yang beda, boleh komentar aja di bawah. Fakta menarik juga seputar Korea Selatan. Sekitar 68% penduduknya itu tinggal di apartemen. Tanah di sini mahal banget. Dan payung itu menjadi bagian dari fashion mereka. Makanya payung di sini tuh lumayan pricey. Agak-agak mahal kalau misalkan mau beli payung yang bagus-bagus ya. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Ya. Mau kemana? Ya nggak tahu, gue jalan-jalan aja. Paling nyebrang-nyebrang zebra cross. Ini boleh nyebrang nggak sih? Oh nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Nggak tahu, itu tandanya merah soalnya. Nggak boleh kali ya? Kalau hijau kali boleh kali. Kagak ngerti. Kagak ngerti. Tuh. Mobilnya juga nggak nunggu di zebra cross. Lucu tuh, Honda Jummer. Oh, tuh kan Kia E-Ray lagi. Tapi mobil kecil kayak begini tuh malah jarang ketemu. Lebih sering ketemu yang sedan, lebih sering ketemu full size SUV, full size sedan, Avante, Sonata. Ya, kembali lagi, mobil menunjukkan status sosial di Korea Selatan. Ini udah merah tapi pejalan kaki belum hijau. Jadi kita nunggu aja. Tuh kan kelakuannya sama aja ya. Mobil nggak ngantri di garis belakang zebra cross. Tuh udah hijau yuk. Tuh. Iya makanya. Hyundai Palisade, Lexus, Avante itu. Yuk tinggal punya waktu 20 detik lagi. Tuh kan kebanyakan tuh Genesis, Kia yang dominasi di jalanan Korea Selatan. Ada CR-V. Jarang-jarang nemuin CR-V. Oke. Kita nyebrang lagi. Van Mercedes. Nih kan ada Porsche. Oh. Lexus. Nah, yang paling sering, brand Jepang paling sering di Korea Selatan itu si Lexus ini ya. Dan aduh, ada Hyundai Grandeur terbaru. Keren ya? Kalian lebih suka yang Staria Face kayak begitu? Ada Maserati. Stelvio lagi. Tuh. Nah, ini ada Kia Sportage. Sayang banget nggak masuk Indonesia. Ganteng banget loh. Padahal. Aduh, kapan ya masuk Indonesia ya? Wih, ada Cadillac. Cadillac lumayan sering di Korea Selatan. Nah, tuh EV6 tuh jadi taksi tuh. Oke, sekarang kita nyebrang lagi. Udah hijau. Ada Hyundai Casper. Si so cute. Mobil so cute. Itu udah kita review ya di video kita sebelumnya. Nah, wih, karena Soul, Kia Soul elektrik. Ada VW Arteon. Apa? Nah, di daerah sekitaran Gangnam sini tuh trotoar ramah banget sama pejalan kaki. Udah gitu rindang, lagi banyak pohon.
Jadi kalau musim panas pun adem kayaknya di sini. Ada Honda Super Cup tuh. Oh ya, BTW di Korea Selatan merek motor yang paling mendominasi itu adalah Honda. Honda lagi ya kalau motor. Tapi jujur di Korea Selatan itu Honda PCX banyak banget. Bahkan mungkin bisa dikatakan Honda PCX itu kayak Beat di sini. Serius, sebanyak itu. Tapi tetap malah mobil yang lebih sering kelihatan di jalanan Korea Selatan ini ya, di sekitar Gangnam sini. Nah itu nggak tahu kenapa Genesisnya berhenti gitu. Tuh ada Z4, kencang amat suaranya bos. Ada Toyota MR2 tuh. Kayaknya Crazy Rich Korea yang punya. Nah, ini di Korea Selatan juga banyak banget nih Honda Bentley. Dan boxnya segede-gede gitu loh. Nggak tahu mereka kurir apa bukan. Soalnya selalu aja ketemu Honda Bentley yang boxnya segede-gede gaban. Tuh. Honda Bentley itu kebetulan saudaranya Honda Giro ya. Honda Giro yang 3 roda itu. Tuh ada Forza. Jauh banget nggak kelihatan. PCX lagi kan sering banget di Korea Selatan tuh. Berasa kayak Honda Beat. Wih, ada NMAX. NMAX ngap. Yamaha tuh malah jarang loh. Oke, nyebrang lagi kita. Tuh, ada Porsche bersanding dengan Palisade di kejauhan. Oke, nah tuh kan Tesla lumayan sering di Korea Selatan ketemu lagi. Itu Model 3. Casper again. Hyundai Casper. Lucu ya. Coba aja kalau dijual di Indonesia. Nah, merek-merek kayak Jeep tuh. Dan merek Amerika lain kayak Chevrolet itu tuh juga sering banyak di jalanan Korea Selatan. Oh, ada Bentley kereta terbang, Flying Spur. Yuk nyebrang yuk. Tuh kan, pemotor juga ngelewatin zebra cross. Kalau sepeda ikutan ya, sepeda tuh ikutan nyebrang zebra cross juga, ngikutin lampu. Jadi nggak ada yang bandel pejalan kaki di sini, nggak ada yang jaywalking ya istilahnya, nyebrang sembarangan kayak saya. Nah kita lihat di parkirannya lagi ya, tuh dominan merek-merek sini juga parkirannya. Kia Soul, Hyundai Santa Fe, ini Sonata, Genesis, Hyundai lagi, ada Ray doang kayaknya, itu Kia Ray. Nah ini Kia K9 yang tadi kita temuin, itu yang versi terbaru. Ada Mercedes GLE Coupe 350D diesel loh di sini. Tuh ini Tucson. BMW. Nah, ini ada Hyundai Grandeur juga, tapi ini versi yang sebelumnya dari si yang mukanya sekarang mirip sama Staria ya. Gen sebelumnya. Nah, kalian lebih suka Grandeur yang ini atau Grandeur yang mukanya kayak Staria sekarang? Komentar di bawah ya. Kebanyakan orang Korea tuh seneng sedan begini. Karena kita diceritain waktu kecil tuh mereka kayak apa ya, udah didoktrin gitu untuk menyukai sedan. Tapi walaupun begitu pasar global tetap SUV ya dan crossover. Nah, ini ada
SsangYong Tivoli, crossover soccer momnya Korea Selatan nih. Jadi ini crossover yang paling populer di kalangan para mama ya, karena emang dia compact bentuknya dan bisa bawa anak dan sekaligus bawa barang-barang belanjaan dengan mudah. Tuh. Fun fact, SsangYong Tivoli ini itu emang namanya ke Italiaan ya. Tapi kalau kita balik Tivoli ini namanya ya. Jadi I love it. Itu kayak semacam Easter egg gitu sih. Nah, ini lagi ada Sonata sama Kia K7 parkir. Kita lihat Sima lulus apa enggak. Tuh, bisa kita lihat ya. Dibandingkan dengan SUV atau small hatchback, city car, kebanyakan sedan tetap. Tuh, kayak Indonesia di zaman dulu nih. Cuma sedan-sedannya yang modern aja. Wih, VW Golf. VW Golf. Tuh, Super Cup lagi. Honda Super Cup. Wah, ada RAV4. Toyota RAV4. Tuh. Oke, ketemu lagi Super Cup. Nah, sekarang kita nyebrang lagi. Tuh ya, ini trotoarnya lebar banget. Padahal jarang juga sih orang jalan kaki. Tapi ya inilah desain kota yang human centric, bukan kendaraan centric. Jadi kalau buat jalan kaki pun masih enak. Nggak akan takut kesambar sama motor sih. Atau keserempet mobil. Karena jaraknya lumayan jauh. Antara gedung sampai ke pinggir jalannya. Tuh kan. Nah, emang taksi di sini itu tuh ya minimal kayak Grandeur tuh. Ini Grandeur, ini minimal Sonata nih. Taksi tuh minimal Sonata di sini. Nggak ada taksi yang kayak Toyota Limo, terus siang Nissan tuh, ada M seri 3 Touring. Tuh. Cakep ya? Jarang tuh. Di sini juga perwagenan duniawi. Oh, ada motorhome. Ada yang bawa motorhome juga tuh. Hyundai pakai Hyundai Porter. Ya, keren ya. Motorhome yang basisnya itu Hyundai Porter tuh namanya Hyundai Forest. Beneran, Forest. P-O-R-E-S-T. Jadi Hyundai Forest. Tapi P-nya tuh logat Sunda. Jadi Hyundai Forest. Jadi keinget sketch orang Sunda ngomong ala-ala orang Korea. Ya, tadi kita bilang nggak akan keserempet motor, tapi hati-hati nih. Bisa keserempet sama mobil apa tuh? Bukan pembersih jalan juga, bukan forklift. Nah, Hyundai Grandeur lagi. Grandeur lagi. Terus ya, kalau misalkan kalian lagi ada di Korea Selatan, nggak nemu zebra cross atau jembatan penyeberangan untuk nyebrang, itu ya kalian jangan jaywalking ya, jangan asal nyebrang. Cari aja pintu masuk subway kayak begini, karena pasti ada penyeberangannya juga ke sana. Nah, karena tuh sejauh mata memandang pun nggak ada jembatan penyeberangan sama sekali. Jadi ya untuk nyebrang kita gunain pintu masuk subway ini aja. Wih, cakep deh. Situ. Nah, oke, sekarang kita lagi ada di parkiran motor dan betul kan? Yang dominan PCX, ketemu lagi PCX lagi. Selalu ini motor yang paling sering kita temuin di Korea Selatan. Nah, ada Vespa S
Dan ada Suzuki Burgman. Duh, ini kenapa nggak dijual di Indonesia ya? Cakep loh. Sempet dijual di Indonesia Burgman. Tapi bukan model yang ini nih. Ganteng banget. Dan budaya Korea Selatan ya, jadi dia selalu pakai top box di belakangnya. Tuh lagi kan gede. Nah kan pecek lagi. Sering banget motor ini tuh. Nah, ini ada motor Dailim VF 100P. Kayaknya cuma ini sekelas, mesinnya sekelas Piaggio Liberty 90-an cc tuh kayaknya. Sekarang kita kembali lagi. Tuh kan. Taksi. Ya kecil-kecil taksi di Korea Selatan tuh Sonata, Avante, Sonata lagi. Tuh kan. Ini ada Kia K5 nih. Sonata lagi. Tuh ada Grandeur. Ya paling gede itu Staria. Ada juga Grand Carnival tuh. Taksi itu yang begini-begini juga akhirnya. Nah, di parkiran motor lagi kita nemu Suzuki Address. Tapi Address yang ini beda ya sama yang ada di Indonesia. Ini Suzuki Address yang lebih kecil kayaknya. Dan modelnya masih Jepang banget ya, Address yang ini. Kan PCX lagi kan. PCX lagi. Ketemu lagi sama motor Dailim. Ini VF 100F yang tadi P. Ada Vespa GTS. Dan ya ampun udah penyok kasihan. CT125. Akhirnya nemu Honda CT125 di sini. Kerennya ini motornya. Sayang harganya di Indonesia. Nauzubillah. PCX lagi ya ampun. Banyak banget. Kan nih kita balik. PCX lagi. Sering banget di sini tuh. Nah, ini ada SYM Joymax. Logonya sih SYM ya. Ini Joymax 125 cc nih. Tapi tampangnya ganteng ya. Keren kayak X-Max gitu. Tapi cuma 125 cc. Keren ya motornya. Nah, terus di Korea Selatan itu sama kayak di Singapura ya, ngerokok nggak boleh di tempat yang sembarangan, mesti ada area khususnya. Nah, kalian kalau ngerokok tuh mesti nyari area khusus, kalau nggak bisa kena denda jutaan kalau dikurs ke rupiah. Makanya hati-hati kalau ngerokok di Korea Selatan. Nah, ini ada Renault Koleos dijadiin taksi, tapi ya logonya RKM, Renault Korea Motors lagi. Ada Audi A6, ada Hyundai Veracruz nih. Kayak SUV gede banget dari Hyundai. Lebih gede dari Harrier nih, walaupun body lainnya kayak Harrier. Tuh, kelihatan ya desain Hyundai dari masa ke masa. Ini Genesis, ini Hyundai yang lama sebelum Hyundai yang sekarang. Terus Koleos lagi. Ada Jaguar. Nah, ada SUV Jerman yang juga sering banget nih ketemu. G-Class. G-Class tuh banyak ketemu di jalanan. Terus ada ini ada Kia Sportage nih yang lama. Nih ya. Ini adalah Kia Sportage yang juga sering kita temuin di Indonesia. Tuh. Hyundai A1, ada Grand Carnival. Wah, ada Maserati nih. Maserati Ghibli. Ada Maserati Ghibli. Volvo juga sering tuh
Ada Z4 yang baru, Z4 Supra lagi isi bensin. Nah, ini ada Toyota Sienna lagi. Sienna. Wih, Maserati Levante. Oh, Maserati Levante. NMAX. Ketemu lagi. Wah, Lincoln loh, navigator. Nemu tuh. Tuh, Maserati sering banget ya di sini. Levante. Ini. Tuh double cab Sangyong. Tuh kan belakangnya tuh aneh. Jadi bak atasnya tuh udah ditutup, nggak kebuka lagi. Ini lucu banget nih fan-nya. Imut-imut. Nah, busnya nih Hyundai Universe lagi. Oh ya. Ada 300C Chrysler. Tesla lagi. Grandeur aja yang baru aja jadi taksi tuh. Toyota RAV4 yang lama. Tuh ada Staria. Sonata lagi. Oke, kita sekarang sudah kembali lagi di hotel dan itulah beberapa hal menarik seputar dunia otomotif di Korea Selatan. Well, mungkin sebentar aja karena waktunya terbatas banget karena ini udah di hari terakhir kita berada di Korea Selatan. So, maaf banget kalau misalkan videonya cuma sebentar. Dan tapi ya, ada satu mobil yang nggak kelihatan di video ini yang sebenarnya mau gue highlight. Yaitu adalah Sangyong Torres. Itu mobil desainnya bagus depannya. Keren. Dari samping juga tangguh ke sana. Tapi belakangnya desainnya agak aneh. Nanti kita tunjukin di foto yang kita tampilin. Nah, itu mobil bagus desainnya dari depan sampai samping. Tapi kalau udah ngeliat belakangnya Oke, sekian itu saja untuk perjalanan Autonet Max kali ini di Korea Selatan. Jika kalian suka dengan konten ini, komen aja di bawah, klik like, subscribe, dan tekan loncengnya untuk mengetahui video-video seru selanjutnya dari Autonet Max. Gue Bagas Satrio melaporkan langsung dari Korea Selatan. Dadah!